Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya. Yaitu siapa orang yang Allah akan berikan petunjuk? Orang yang bertobat termasuk dikategorikan orang bertaubat adalah orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berarti ketika kita zikir Ibu Jalla Ta'ala, berzikir kepada Allah, apalagi zikir itu membuat hati kita tenang, maka Allah anggap kita sedang melakukan taubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan kita hidayah, petunjuk dan ampunannya. Allah akan lindungi kita dari ketersesatan dengan zikir tadi. Ya, apalagi zikir tadi membuat hati kita tenang, dan itulah yang harusnya terjadi ketika kita berzikir. Apapun bentuk zikir itu, apakah itu ibadah, sholat, ya, atau ngaji seperti ini, atau kita melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah yang itu paling indah, ya, yang maha indah kita sebut, harusnya hati kita menjadi tenang, karena Allah menyebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ya, dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang, menjadi tentram. Jadi artinya kalau kita berzikir tak tenang hati, berarti zikir kita itu sebenarnya belum benar, ya, katakanlah, ya, belum sempurna, belum bagus, ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita gawe ke kebaikan, kita kerjakan kebaikan, amal soleh, apapun amal soleh itu, yang penting mampu kita gawe ke. Kalau tidak pacak besar, ya, yang sedang, tidak pacak yang sedang, yang kecil, ya, kebaikan yang kecil, yang ringan itu banyak, Ibu. Rasulullah SAW menyebutkan ada dua kalimat yang ringan diucapkan, ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Kalimatani khafifatani fil lisani. Ada dua kalimat yang khafifah, yang ringan kalau di lisan, disebutkan dengan lisan. Tetapi sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Yang apa itu? Ucapan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada baca kita zikir panjang-panjang, zikir yang itu baik, yang ringan. Nabi yang beritahu, ya, ringan kita ucapkan, tapi berat dalam timbangan. Yang penting kita maconyo senang hati, ibu-ibu. Enggaklah banyak, ya, tapi tak senang hati ngawe kenyo. Nah, jadi itu kurang bermanfaat bagi kita. Ya, ya, tapi yang bagus itu adalah itu berat, tapi kita ringan ngawe kenyo. Tak baca berat sedang, cari yang sedang, yang kita ringan ngawi kenyo, yang senang kita ladas ngawi kenyo, ya. Tak baca sedang, ringan. Jadi Rasulullah SAW pernah diadukan, mendapat aduan dari para sahabat tentang seseorang yang apabila semayang, ya, apabila dia ngimami sholat, kalau diadukan dia imam sholat, ya. Kalau ngimam sholat yang dibaca 2 rakaat itu, yang 2 rakaat pertama itu, yang dibaca tak lain dari ayat cuman surat Al-Ikhlas itulah. Tak ngubah-ngubah. Qul huwallahu ahad, ayat rakaat pertama, Qul huwallahu ahad, rakaat kedua pula. Diadukan oleh jamaah, ya. Ya, kepengen jamaah itu yang lain, Ibu yang Ta'ala, ya. Jadi disampaikan kepada Nabi SAW. Yang Ta'ala. Jadi uji Nabi, ngapo kau maco yang itu terus? Ujinya aku karena aku senang, ya Rasulullah, maco kau ni. Di situ ada nama Allah, di situ ada sifat Allah SWT. Aku senang agam maconya kan ni. Lemak maconya, senang hatiku maconya tadi. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kau disukai, dicintai oleh Allah SWT juga. Nah, betul itu. Jadi kamu juga jangan heran pas aku imam yang ku baca wadduha, alam nasro. Ada hadis Nabi SAW, ya. Jadi Rasulullah SAW menegur sahabat yang maconya surat Isra itu maconya panjang ayatnya. Yang pendek baik. Nah, di antara yang dianjurkan Nabi adalah wadduha. Ya, sedanglah itu wadduha itu. Sedang. Panjang gini itu tak jadi. Orang nanti itu ngantuk kalau. Kalau lah ngantuk kan. Mungkin lu makan lapar kan. Nah, jadi itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dan aku senang bacanya. Nah, aku agam bacanya itu, bukan tak hafal ayat-ayat lain. Nah, jadi enggak usah diadukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya amal baik itu, Ibu,
kebaikan itu yang kita senangi. Kalau baca yang hebat, ya, jihad fisabilillah. Para sahabat senang bu, ya, karena senang itulah tak takut mati, bahkan dicari mati itu kira-kira. Mereka mati tidak apa-apa, karena mati mereka tahu, mereka senang bergembira dengan mati syahid itu. Bahkan ada yang baru kawin, baru menikah, ya, baru bercampur, ya, baru bercampur. Oleh karena ada panggilan hayal jihad, mari kita jihad. Dia tak lupa belum mandi dulu, pergi mati dia medan jihad. Nah berarti kalau tahan bininya ditinggalkan karena senang menyambut jihad tadi itu, karena dia tahu balasannya dan dia dimandikan oleh malaikat. Wasilul malaika, sahabat itu ya, karena dia lupa mandi janabah junub, ya. Maka yang dimandikan dia, mandi wajibkan dia adalah malaikat ketika dia wafat itu tadi. Masya Allah, demikian. Jadi intinya senang hati bu. Kalau misalkan umroh atau haji, ya, tapi berutuan mulai dari rumah sampai balik berutuan umroh kan. Tak oleh apa-apa lah bu. Jidal itu, ya, bebantah-bantahan itu tak jadi, ya. Itu termasuk larangan ihram, ya. Nah dia yang orang berutut berarti bebantah-bantahan, dibantah-bantahan saya kan seperti itu. Kita oleh apa-apa percuma we habis duit, ya. Nah tapi kalau baca kita ragap-ragap mengawikan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu ringan. Nah jadi seperti itu. Jadi Allah sebutkan siapa yang beriman kepada Allah lalu mengerjakan amal soleh dengan ikhlas, dengan senang hati tadi, maka Allah akan menyiapkan baginya kebahagiaan dan tempat kembali yang indah, yang baik, yaitu surga.